Oke teman-teman, di video sebelumnya atau lebih tepatnya di akhir video, kita merubah initial state contacts menjadi null ya di sini. Dan juga tepat setelah komponen ini dirender, yaitu di dalam metode useEffect, kita melakukan API request untuk mengambil data kontak dari server dan mengubah data kontak menjadi data yang berasal dari server. Tetapi di sini karena API call yang kita lakukan mengambil data dari sumber eksternal, maka proses ini membutuhkan waktu. Sementara itu, sebelum API request ini mendapat respon, di sini kontak list sudah dipanggil dengan mengirimkan kontaks yang value-nya null. Sehingga dari kontak list, props kontaks ini value-nya null, dan kita menjalankan metode map terhadap null. Maka di halaman browser kita akan mendapatkan error cannot read properties of null. Nah, di video ini kita akan mencoba menghandle error ini. Jadi tahap pertama, kita buka komponen home. Lalu di bagian template, tepat di bagian pemanggilan kontak list, di sini saya akan membungkusnya dengan kurung kurawal seperti ini ya. Jadi di sini karena kita akan melakukan pengecekan dengan JavaScript, dan untuk menulis JavaScript di dalam template, kita harus menggunakan kurung kurawal seperti ini. Oke, sekarang pertama saya akan menuliskan kontaks, yaitu state contacts. Lalu setelah itu menuliskan simbol dan dua kali seperti ini. Nah, untuk penjelasannya teman-teman jangan khawatir, sekarang kita coba simpan dulu. Dan kalau kita lihat di browser, maka errornya hilang dan halaman ini menampilkan daftar kontak seperti biasa ya, di sini yang bersumber dari database. Nah, apa yang terjadi? Jadi di sini kita menggunakan logical AND untuk melakukan pengecekan sebelum merender template. Nah, cara kerja dari logical AND itu sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi bagian kanan dari logical AND akan dieksekusi hanya jika bagian kirinya ini bernilai true. Jadi sekali lagi ya, kontak list di sini akan dipanggil jika kondisi ini bernilai true. Nah, kalau kita lihat, kontaks yang kita panggil di sini initial state-nya adalah null. Dan di sini null akan diterjemahkan menjadi false ya. Nah, karena sebelah kirinya ini false, maka ini tidak akan dieksekusi. Nah, jadi seperti itu. Lalu kalau kita kembali ke useEffect, di sini di awal tadi, tepat setelah komponen home ini dirender, ada sebuah API request yang dilakukan untuk mengambil data kontak ya. Dan setelah beberapa saat, API request ini mendapat respon, maka kita mengupdate state kontak dengan data yang berasal dari server tadi. Nah, karena ada perubahan state, maka komponen ini dirender ulang, dan value kontaks di sini tidak null. Karena kita sudah mengupdate state kontak dengan data yang berasal dari server. Nah, karena kontak sudah tidak null, maka di sini kontaks ini atau bagian sebelah kiri dari logical AND ini akan bernilai true. Selanjutnya, karena ini bernilai true, maka sebelah kanan ini atau pemanggilan kontak list akan dilakukan. Nah, tentunya di sini dengan mengirimkan kontak yang sudah memiliki value ya, jadi tidak null lagi. Sehingga di sini kita sudah tidak mendapatkan error dan komponen kontak list tadi menampilkan daftar kontak yang bersumber dari database. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan yang kita lakukan di sini, tepatnya di baris ini disebut dengan conditional rendering ya. Jadi di sini kita membuat sebuah kondisi tertentu yang jika kondisi itu terpenuhi, maka sebuah template akan di-render di dalam DOM. Sedangkan sebaliknya, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka template ini tidak di-render di dalam DOM. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk conditional rendering di React.js. Nah, sekarang kita kembali ke bagian API request ini. Tentunya di dalam API request ada kemungkinan error ya. Bisa jadi karena endpoint-nya salah, atau data yang ingin kita ambil tidak ada di DB, atau mungkin beberapa kondisi yang menyebabkan logic di sisi server error. Nah, sehingga di sini kita harus menghandle error dari API request ini. Dan kalau teman-teman ingat, pada video sebelumnya, get di sini akan mereturn sebuah promise. Lalu di setiap promise ada dua kemungkinan. Yang pertama resolve, di sini sudah kita handle di dalam metode then. Dan kemungkinan kedua adalah reject. Nah, kondisi reject ini akan terpenuhi jika API request ini mengalami error. Dan kondisi reject dari promise ini bisa kita handle di dalam metode catch ya. Namun sebelum itu, saya rapikan dulu penulisan ini.
Untuk den-nya saya pindahkan ke bawah, lalu indentasinya dirapikan. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya di bawah sini, untuk menghandle reject, kita akan memanggilkan metode catch. Jadi catch seperti ini. Dan kita akan merepresentasikan errornya di dalam ER seperti ini. Lalu row function. Nah, untuk sekarang kita akan tampilkan dulu error ini di dalam log. Jadi console log err seperti ini. Dan untuk membuat request ini error, di sini kita akan mengganti endpoint-nya dengan endpoint yang salah ya, misalkan contacts seperti ini. Sekarang kita simpan, lalu inspect element, dan bagian konsol. Nah, sekarang kita reload. Nah, sekarang kita akan menemukan error ya, karena di sini kita membuat endpoint yang salah. Dan untuk errornya, di sini kita bisa lihat errornya dengan message request failed with status code 404. Nah, sekarang jika request ini error, ketimbang menampilkan halaman kosong seperti ini, kita akan menampilkan di dalam halaman ini message yang bersumber dari request ini ya. Dan untuk melakukannya, kita membutuhkan sebuah state. Jadi di sini kita akan buat state const error, lalu setter functionnya set error sama dengan use state dan initial value-nya 0. Dan di dalam template, kita akan menampilkan error ini menggunakan conditional rendering. Jadi sama seperti sebelumnya ya, kurung kurawal. Lalu error, state error. Kita akan menampilkan div yang di dalamnya menampilkan state error. Seperti ini. Nah, terakhir, di sini di dalam catch, atau saat request ini error, kita akan mengupdate state error dengan error message-nya ya. Ini saya hapus dulu. Lalu kita akan panggil setter function-nya set error dan mengupdate state error menjadi err.message. Karena error di sini bentuknya objek dan memiliki item message. Oke, sekarang simpan dan kita reload. Nah, sekarang saat request-nya error, maka kita akan menampilkan pesan error di dalam halaman browser. Dan tentunya dari sisi UX ini lebih baik ya, menampilkan error message jika API request-nya error ketimbang menampilkan halaman kosong seperti sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jika request-nya error, kita menghandle-nya di dalam catch, lalu mengupdate state error di sini dengan error message dari request ini, dan menampilkannya di template jika memang errornya ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya seperti yang saya katakan di awal, proses API call di sini membutuhkan beberapa waktu ya. Kita bisa melihat waktunya di sini di bagian network. Kalau kita lihat di sini contacts membutuhkan waktu sekitar 6 milisecond. Tetapi saking kecilnya waktunya ini seolah-olah proses ini tidak membutuhkan waktu ya. Coba saya reload. Nah, seolah-olah tidak membutuhkan waktu. Sekarang kita akan membuat proses ini menjadi lebih lama menggunakan salah satu fitur di Google Chrome. Teman-teman bisa buka di bagian network, lalu ada tulisan no throttling di sini. Silahkan diklik, lalu pilih yang slow 3G. Nah, jadi fitur ini digunakan untuk mensimulasikan proses API request menjadi lebih lama ya. Sekarang kalau kita lihat proses ini membutuhkan waktu 8 milisecond. Lalu saya coba reload. Nah, di sini kita lihat prosesnya akan sedikit lebih lama. Oke, di sini kita lihat untuk kontak membutuhkan waktu sekitar 2 detik ya. Oke, selanjutnya saya akan pindah ke halaman new contact. Lalu teman-teman perhatikan ketika saya kembali ke menu home. Oke, sekarang saya coba. Nah, tadi teman-teman bisa melihat jeda ya, sekitar 2 detik sampai proses ini mendapatkan respon dan menampilkan message error di sini. Oke, kita coba ulangi lagi. Saya kembali ke new contact. Lalu saya kembali ke home. Nah, di sini ada jeda menampilkan halaman kosong sampai mendapat respon error ya. Nah, jadi tadi ketimbang kita menampilkan halaman kosong sambil menunggu responnya datang, kita akan menampilkan pesan loading ya. Lalu ketika request-nya memiliki respons dan menampilkan message error seperti ini, loading tadi akan kita hilangkan. Nah, dan di sini tentu kita membutuhkan sebuah state lagi untuk kondisi loading tersebut. Jadi di sini kita buat sebuah state lagi.
const misalkan dengan nama loading, lalu set loading sama dengan use state, dan untuk initial state-nya true. Oke, sekarang kita tampilkan di dalam template sama seperti sebelumnya menggunakan conditional rendering. Jadi di sini loading dan div, dan di dalamnya kita tampilkan message misalkan loading titik. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya, ketika API request di sini selesai, baik itu berhasil maupun error ya, kita akan mengupdate state loading di sini menjadi false. Nah, jadi di sini di dalam then saya akan panggil setter function-nya set loading, lalu value-nya false, dan saya copy di bawahnya seperti ini. Sekarang kita coba simpan dan kita reload browser. Oke, di sini karena fitur throttling tadi maka akan lebih lama. Nah, sekarang akan menampilkan loading, lalu setelah responnya didapatkan akan menampilkan error message-nya di halaman browser. Oke, itu untuk kondisi errornya ya. Sekarang untuk kondisi berhasil, ini kita kembalikan lagi endpoint-nya menjadi /contacts seperti biasa. Lalu kita simpan dan kita lihat, kita reload browser. Oke. Nah, kita akan melihat message loading, lalu setelah responnya didapatkan, maka message loading itu hilang dan digantikan dengan tampilan yang baru. Nah, jadi seperti itu. Lalu terakhir di sini, kalau kita lihat kita memanggil set loading di dalam dua tempat ya, yaitu kondisi resolve dan kondisi reject. Nah, untuk membuat lebih sederhana, ketimbang kita memanggilnya dari dua tempat di sini, kita bisa memanggilnya dari metode finally ya. Jadi di sini get yang mereturn sebuah promise, seperti yang saya katakan sebelumnya ada kondisi resolve dan kondisi reject. Tetapi apapun kondisinya, tentu proses ini akan selesai. Dan saat prosesnya selesai, kita bisa memanggil metode finally di bawah sini. Jadi finally. Lalu di dalamnya ada row function dan kita akan pindahkan set loading ini ke metode finally ya. Jadi saya hapus. Lalu di sini saya akan panggil set loading false. Nah, seperti ini. Lalu kita coba simpan dan kita reload. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, di sini akan menampilkan message loading, dan ketika request-nya selesai dan mendapatkan respon, loading tadi akan hilang dan menampilkan daftar kontak ya. Jadi sama seperti sebelumnya. Tetapi di sini ketimbang kita memanggil set loading dari dua tempat, yaitu then dan catch, kita lebih baik memanggilnya dari metode finally.